Kita semua tahu apa itu gravitasi. Hmm. Tapi selain membuat barang ini jatuh, apakah kalian tahu bahwa gravitasi bisa kita ubah jadi listrik? Perkenalkan, saya David. Dan saya Jevander. Sekarang kita akan memperkenalkan alat peraga yang kita buat, yaitu Gravity Light. Kita semua tahu energi terbarukan adalah energi yang tidak mudah habis. Contohnya ada air, angin, dan juga matahari. Ya. Dan energi-energi tersebut biasanya dimanfaatkan untuk dikonversikan menjadi energi yang lain. Salah satu energi alternatif yang jarang orang manfaatkan adalah gravitasi. Gravitasi bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif pengganti hal-hal energi sebelumnya. Jadi inilah alat peraga yang kita buat, Gravity Light. Jadi tujuan percobaan kali ini adalah kita akan mengetahui jika variasi beban masanya diubah-ubah, misalkan 1, 2, 3. Nah, kira-kira efisiensi daya yang akan dihasilkan nanti akan bertambah, sama saja, atau berkurang. Kalau manfaatnya? Nah, untuk manfaatnya kita membuat alat percobaan Gravity Light ini untuk menjelaskan bagaimana konsep konversi dari gaya gravitasi menjadi energi listrik. Seperti itu, supaya mudah memahaminya. Sekarang, bagaimana Gravity Light bekerja? Gravity Light terbagi menjadi dua komponen besar secara langsung. Ada sistem katrol dan ada perangkat gear yang langsung terhubung pada lampu. Katrol pada percobaan kami terdapat 8 piringan. Jadi ada 4 katrol tetap dan 4 katrol bebas. Nah, 4 katrol bebas ini ikut bersama bebannya. Katrol ini terhubung oleh benang sehingga memiliki keuntungan mekanis 8:1. Sekaligus beban ini menjadi variabel bebas kami. Kami menggunakan 3 massa beban yang berbeda, 1844 gram, 2804 gram, dan 3777 gram. Kemudian pada percobaan ini dibuat sebuah gear mini. Tali yang telah diubah arah gayanya oleh katrol dikaitkan pada pipa di poros sepeda. Tujuannya tempat untuk melilit tali tersebut serta memutar rodanya. Nah, roda-roda ini akan memutar silinder yang telah dibuat. Silinder terpasang pada batang dinamo. Nah, lalu di sini ada rangkaian listrik sederhana. Nah, ini yang tadi saya maksud silinder 3D print ini. Jadi silindernya terbuat dari 3D print yang terhubung pada dinamo 10 volt. Karena tujuan percobaan ini adalah untuk mencari efisiensi daya, maka variabel terikat yang kami cari adalah tegangan listrik dan waktu. Untuk mencari daya, kami menggunakan resistor 100 ohm. Bahan yang digunakan untuk membuat sistem katrol berupa karton, triplek, sedotan, batang penyangga beban, ini bisa apapun. Mungkin bisa paku, bisa pulpen, dan yang kami gunakan adalah paku. Lalu batang penyangga katrol. Dan kawat untuk mengaitkan katrol pada beban. Nah, kami membuat 8 katrol dengan ukuran diameter luarnya berbahan karton itu 10 cm dan diameter dalam yang berbahan triplek itu 7 cm. Nah, kemudian katrol-katrol ini dieratkan 4 ini dengan sebuah batang. Kami menggunakan sedotan dalamnya agar mengurangi gesekan yang terjadi. Nah, lalu untuk membuat seperangkat sistem gear, kami menggunakan roda sepeda berdiameter 26 cm, dinamo 10 volt, lampu LED 5 mm, dan silinder diameter 1 cm yang dibuat dengan 3D print. Lalu, kalian juga harus menyiapkan batang penyangga roda dan batang penghubung antara roda sepeda dengan dinamo serta silindernya. Poin terpenting dari hal ini adalah silinder dan roda sepeda harus disesuaikan, jadi tidak boleh terlalu menempel ataupun terlalu jauh. Oke, selanjutnya berikut adalah pengukuran-pengukuran yang kami ukur. Jadi pertama-tama dari variasi beban yang ada, kami mengukur
tegangan rata-rata yang dikeluarkan. Nah, tegangan rata-rata ini didapat dari voltmeter yang kami pasangkan pada dinamo alat percobaan kami, dan juga disertai dengan resistor sebesar 100 ohm, sehingga kami bisa mengukur daya yang dikeluarkan menggunakan rumus V²/R. Bisa dilihat pada diagram batang ini adalah daya yang dihasilkan dari variasi beban yang ada, dan garis hitam yang berada pada tengah diagram ini menandakan ketidakpastiannya. Bisa kita lihat ketidakpastian setiap daya yang dihasilkan pada variasi beban yang ada itu cukup relatif besar, ya. Hal ini bisa terjadi karena setiap detiknya tegangan yang dikeluarkan oleh alat percobaan kami berbeda-beda, sehingga ketidakpastiannya pun relatif besar. Selanjutnya, kami menghitung daya inputnya dan membandingkan dengan daya outputnya. Dan daya input kami cari dengan menggunakan rumus MGH/T dengan waktu rata-rata seperti pada tabel di sini dan ketinggian sebesar 80 cm. Nah, mari kita lihat pada diagramnya. Bisa dilihat bahwa perbandingannya daya input dan daya outputnya lumayan signifikan, ya. Hal ini bisa terjadi karena batang penyangga yang kami pasang untuk menyatukan roda dengan teralis itu kurang kokoh sehingga butuh bantuan manusia untuk menahannya. Dan juga sistem katrol yang kami buat, katrol yang kami buat itu putarannya tidak stabil, sehingga banyak energi-energi yang terbuang kepada kedua hal tadi menyebabkan perbandingan yang cukup signifikan. Dan yang terakhir, efisiensi daya yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Nah, jadi ternyata meskipun menggunakan variasi beban yang ada, efisiensi daya yang dihasilkan pun ternyata tidak jauh berbeda. Nah, mari kita lihat. Nah, jadi tidak jauh berbeda, ya, setiap variasi beban yang ada menghasilkan efisiensi daya yang relatif sama atau mirip, ya. Tapi tentu ada perbedaannya. Setiap variasi beban yang dipasangkan ketika melakukan percobaan ini menghasilkan waktu yang berbeda-beda. Oke, jadi kesimpulan yang kami dapat dari percobaan Gravity Light ini dihasilkan bahwa efisiensi daya yang diberikan dari variasi beban yang ada itu tidak jauh berbeda. Betul. Dari beban 1, beban 2, beban 3 itu efisiensi dayanya tidak jauh berbeda. Tidak signifikan, ya. Ya. Tetapi ada waktunya yang Betul. jauh berbeda. Di mana beban 1 itu memiliki waktu yang paling panjang, ya. Paling panjang 32 detik. Jadi beban satu ini cuma segini, 2. Ya. Menghasilkan waktu 32 detik. Ya, jadi yang paling lama, ya. Ya. Tapi untuk efisiensi daya sendiri semuanya tidak jauh berbeda. Sekian, terima kasih.